Hai Lovely People semuanya, balik lagi di channel saya Raisa Broto Asmoro. Hari ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang lagi jadi trending banget nih, terutama untuk Gen Z. Karena Gen Z sekarang ini udah mulai aware tentang yang namanya kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu ternyata memang dibutuhkan bantuan dari profesional untuk menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena kalau enggak, gimana cara kita tetap bisa menjaga kewarasan kita nih. Nah, daripada nggak salah kaprah, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama praktisi mindfulness. Nah, Mas Aji Santoso Putro. Terima kasih loh sudah main-main ke sini. Terima kasih juga sudah diajak ngobrol di sini. Iya, senang banget. Tadi kalau sama Mas Aji saya langsung ya gitu ya, rasanya zen gitu ya. Ya, ini pencitraan aja sih. Enggak lah, Fit. Dari tadi ngobrol-ngobrol juga gitu loh. Oh iya. Kayaknya nadanya sudah tertata gitu ya. Nggak tahu gimana bawaan dari Pembawaannya sananya sih dari dulu yang begini. Karena kayaknya Mas Aji nih memang bawaannya karena dari Solo kan ya. Iya, kan Karena slow. orang Solo slow Oh, ya. iya. Tenang Iya, gitu kan. iya. Mas Aji kan memang terkenal dengan isu mindfulness, mental health. Gitu. Backgroundnya apa sih kalau boleh tahu? Backgroundnya itu saya kuliah di psikologi UGM. Oh, no wonder. Iya. Memang psikolog ya. Belum psikolog. Jadi kalau psikolog itu masih banyak orang yang nggak tahu, masih salah kaprah. Buat jadi psikolog mesti S2. Kalau dokter mesti spesialis kan. Oh gitu. Nah, ya, saya kebetulan bukan kebetulan sih, memang dulu saya niat hanya lulus S1 saja, jadi sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Ya, tapi nggak lanjut ke S2, jadi saya belum psikolog. Tapi kan banyak orang yang emang udah praktisi aja gitu kan? Ya, ada cukup banyak teman saya yang lulusan sarjana psikologi S1, mereka belajar ilmunya sendiri-sendiri gitu, jadi workshop, ada training, ada sertifikasi dan sebagainya gitu. Karena bisa juga ya dari itu ya, dari sertifikasi pelatihan-pelatihan gitu ya? Ya, konselor gitu, konseling dan sebagainya. Ya. I see. Nah, memang saya tuh sempat nonton juga nih konten-kontennya Mas Aji kan. Terima kasih. Wah, terus juga cenderung sempat receh konten saya kan. enggak loh, justru malah kayak berbobot banget ya kan. Ini mungkin Lovely People juga ada pasti followersnya Mas Aji nih. Memang banyak banget yang bahasa-bahasanya justru saya mikirnya apakah ada background filsufnya nih jangan-jangan. Karena kan pakai bahasanya bahasa-bahasa yang nggak common ya sebenarnya, bukan orang daily conversation gitu. Psikologi memang tidak bisa dipisahkan dari filsafat kan. Oh gitu. Iya, ada yang bilang gitu, ada yang mengistilahkan dulu itu psikologi dan filsafat itu kayak orang tua, bapak dan ibu gitu. Iya, dan kebetulan waktu saya kuliah di psikologi UGM, kampus psikologi itu memang bersebelahan dengan kampus filsafat. Kamu bisa. Iya. Jadi ketemunya orang-orang ini ya. Iya. Yang memang menerawang segala macam. Merenung dan memikirkan segala hal lebih mendalam gitu. Pasti Mas Aji ini dari dulu hobinya baca. Iya. Karena kalimatnya terstruktur dengan sangat baik gitu loh kalau menjelaskan segala sesuatu. Kalau aku kan kayak suka loncat-loncat, ya kan ngobrolnya udah wah kemana-mana gitu. Tapi saya juga terlalu terstruktur malah nih. Saya kepengen belajar untuk lebih ngalir gitu. Tapi kan enak nih dengerin Mas Aji kontennya bikin tenang, ya nggak sih? Dan ngantuk sih. Kadang jadi ngantuk sih. Oke, Mas Aji ngomong-ngomong soal kesehatan mental pada Gen Z. Ya, karena ternyata banyak banget juga nih yang mulai aware tentang hal ini itu di kalangan Gen Z justru. Mungkin karena kalau untuk milenial ke belakang ngerasa bahwa ya udahlah life emang berat gitu ya gitu. Padahal kan nggak harus seperti itu gitu. Memang ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya nggak jadi isu nih, nggak jadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pandangan Mas Aji sendiri gimana nih untuk memandang kesehatan mental pada anak-anak Gen Z ini? Oh, saya kan anak Gen Z ya, termasuk Kamu anak Gen Z. dari barusan ya. Saya milenials senior sih. Iya, jadi perbatasan ya? Enggak dong, enggak. Ada yang menyebut senials kan. Senials itu antara X dan Y. Oh iya. Jadi boomers, X, senials, Y, and then Z. Ya, kamu kelihatannya juga senials. Kayaknya senials ya kita jadi kayak ya. antara X dan Y. Nah, kalau Gen Z itu sekarang ini permasalahan kesehatan mentalnya ya. Saya itu teringat beberapa buku. Pertama itu bukunya Jonathan Haidt. Dia mengatakan Anxious Generation. Anxious Generation? Iya, jadi the Anxious Generation itu judul bukunya. Oke. Lalu buku kedua itu kalau bicara tentang kesehatan mental anak-anak sekarang gitu ya. Itu Alone Together. Alone Together? Iya, itu pengarangnya Sherry Turkle. Sherry Turkle. Dan yang terakhir yang ketiga itu buku berjudul
Alone Together, Ancient Generation, Never Enough. Oh, wow. Yeah. Ini udah ini ya never Anxious, enough, yeah. anxious mulu. Yeah, insecure kan, never enough itu insecure iya gitu. Kan? Terus ngerasa Alone, sendirian meskipun kesepian, di loneliness gitu. keramaian. Kalau yang never enough itu Jennifer Wallace ya penulisnya ya. see. Nah di never enough itu dikatakan bahwa never culture untuk achievement culture itu becomes toxic sekarang ini. Nah, jadi kalau dari 3 buku itu justru menggambarkan kesehatan mental atau kondisi mental Gen Z manusia zaman sekarang atau termasuk Gen Z adalah ya kesepian, cemas, dan never enough atau insecure ya. Kok jadi insecure. bebannya berat banget rasanya ya? Ya dan yang terakhir ini subjektif ya. Saya observasi cukup banyak sekarang ini yang bermunculan label ya atau bermunculan istilah. Ya. Misalnya? Self diagnose misal, ya kan maksudnya cenderung self diagnose, dikit-dikit langsung ngejudge orang yang nggak sesuai dengan kita langsung kita sebut dengan NPD, ya kan kayak dia NPD Ini gitu, NPD nih, ya kayaknya nih, itu gitu juga ya. berbahaya kan. Ini bipolar nih. Nah itu atau bisa juga kadang quarter life crisis, Iya, itu iya, istilah-istilah yang zaman dulu itu nggak ada, generasi boomers X and Y bahkan Y pun juga nggak mengenal itu gitu. Nah itu sih gambaran mungkin secara umum ya kesehatan mental sekarang. Oke, menurut Mas Haji sendiri penyebabnya apa nih? Kok bisa sampai ada ya pengalaman-pengalaman kayak gitu nih yang dirasakan oleh Gen Z ini? Ada 2 faktor dominan dok. Jadi yang pertama adalah kita perlu sadari bahwa Gen Z ini begitu karena orang tuanya adalah boomers and X. Iya, X ya. Iya, boomers X atau mungkin Y. Tapi Y kan lebih ke alpha ya mungkin. Iya, lebih ke Tapi alpha. kadang kan seringkali Gen Z ini disudutkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Oh, oke. Tanpa sadar generasi-generasi sebelumnya nggak sadar bahwa mereka begitu. Itu salah satu akibat dari pola asuh dan didikan Ya. generasi-generasi sebelumnya Gitu gitu. ya. Sehingga ini tidak bisa Nurture dipisahkan ya. gitu ya. Iya. Mereka dikatakan sebagai generasi strawberry atau mungkin generasi yang kok lemah banget sih gitu, nggak tough gitu. Ya karena pola asuhnya diasuh oleh dengan gaya generasi sebelumnya. Contoh pola asuhnya yang seperti apa? Yang menghasilkan ya itu tadi generasi sandwich itu tadi ya. Nah, ini menarik. Jadi generasi dulu, generasi sebelumnya itu cenderung abai terhadap kesehatan mental. Iya ya, kayak ya udahlah stres kan ada terus gitu. Iya, cenderung abai terhadap kesehatan mental membuat generasi sekarang cenderung lebay. Oh, gitu ya. Ya kan? Karena misalnya nih ya, ada cerita biar mungkin lebih mudah dipahami. Kayak ada anak sekarang cerita ke orang tuanya, bicara tentang kondisi mentalnya. Aku cemas, cerita curhat ke bapak ibunya. Bapak ibunya kan cenderung, apaan sih lebay Gitu kamu aja gitu kan, gitu gitu ya. aja kok gini gitu. Nah mereka merasa tidak divalidasi. Iya. Karena mereka merasa tidak divalidasi, mereka mencari validasi dari sosial media, dari mungkin circle pertemanan dan sebagainya. Nah itu justru bahaya karena bisa jadi ruang-ruang tempat-tempat yang mereka mencari validasi itu tidak tepat. Gitu. Sehingga faktor pertama kembali ke tadi, yang menyebabkan sekarang kondisi mental seperti ini adalah ya pola asuh parenting generasi sebelumnya yang membuat itu seperti itu. Dan yang kedua faktor dominan yang terakhir adalah tentu saja sosial media, teknologi. Wow, jadi pengaruh sosial media itu karena informasi serba cepat gitu ya. Iya. Jadi mudah sekali diserap juga sama mereka. Iya. Dan juga sosial media, teknologi internet itu kan sekarang ini sudah cukup banyak mengambil bagian di hidup kita kan. Iya. Bahkan ada yang menyebut di salah satu buku, tapi mohon maaf saya lupa buku yang saya baca, tapi ada satu bagian mengatakan gini dok, kita manusia sekarang ini sebenarnya kayak cyborg. Oke. Udah separuh dari diri kita ini adalah robot. Oke. Karena berapa kali kita dalam sehari Kita habiskan waktu kita untuk elektronik. iya, buka sosial media menatap layar gitu. Sehingga bahkan mungkin 8 jam lebih atau bahkan ada yang 10 jam lebih menatap layar. Sehingga separuh dari diri kita ini robot Udah sebenarnya. gitu ya. Cyborg gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Terus gimana dong caranya nih? Misalnya keluarga nih udah mulai aware nih, atau mungkin ya udah terlanjur nih kan udah terbentuk nih generasi yang seperti itu. Apa nih yang harus kita antisipasi ke depannya? Apa yang bisa diubah kah? Ada pola gimana sih yang supaya jadi nggak terlalu
nembek lah gitu ya, Iya. generasi ini gitu. Dari sisi mana ya? Dari sisi Boleh dua-duanya. dua-duanya, dari orang tuanya. Dari orang tuanya atau dari anaknya. Oke. Mungkin both sides ya perlu sama-sama sadar akan kesehatan mental, tapi middle way gitu. Jadi bukan lebay, bukan abai. Ya. Kalau yang generasi orang tuanya yang cenderung abai, ya perlu ditambah kesadarannya supaya tidak abai. Hanya saja yang lebay generasi muda ya direm. Self diagnose itu cukup sering terjadi itu. Jangan sampai berarti ya. Iya, jangan sampai rajin self diagnose. Atau kadang itu gini Dok, ada cerita yang, loh kenapa kok kamu melabeli dirimu bipolar gitu? Ya karena aku mengidolakan seseorang dan dia bipolar. Oh my, ikutin tren. Iya ngikutin tren, jadi dia merasa supaya. FOMO kesehatan mental ya? Gimana ya? FOMO-nya ngomong kesehatan mental gitu. Dirinya merasa dianggap ada karena label itu. I see. Iya. Nah, kadang cari attention berarti ya? Nah kembali lagi sekarang ini kan sosial media membuat kita seperti itu kan. Membuat kita kayak identitas, jumlah followers, attention itu menjadi segala-galanya. Likes, comments dan sebagainya. Jadi attention itu menjadi segala-galanya sehingga terus membuat itu tadi. Aku melabeli diriku sendiri untuk mendapatkan attention. Iya. Sehingga tadi mungkin pertama kesadaran kesehatan mental ini perlu diletakkan di yang pas gitu, di kondisi yang pas, nggak abai nggak lebay. Yang kedua, kita masing-masing both sides ya, kita semua perlu menambah literasi kesehatan mental. Itu dia. Ya, kalau literasi kesehatan fisik pun kan kita masih kurang ya Dok ya. Benar-benar. Ya kan? Harus terus di-remind juga kan. Iya, apalagi literasi kesehatan mental. Benar. Padahal nggak bisa dipisahin tuh. Nah, mental dan fisik itu harus sama-sama kita punya keterampilan atau skill pemahaman. Ya. Bahkan ketika kita paper cut gitu, kita tahu first aid-nya apa. Bahkan remaja anak kecil pun tahu first aid-nya apa. Oh langsung ngambil obat ini gitu kan. Tapi kita udah setua sekarang, tua. Iya. Udah usia udah ini bisa menyebut sekarang tua, ya kan. Itu pun kita nggak tahu first aid ketika kecewa apa. First aid ketika sedih apa. Kita nggak tahu. Sehingga literasi kesehatan mental perlu kita suarakan terus gitu. Perlu ada edukasi tentang kesehatan mental. Yang ketiga adalah terakhir beranikan diri ke profesional. Nah itu sih. Kita masih ada stigma yang begitu tebal kan. Ini zaman sekarang kayaknya sebenarnya udah bukan hal yang tabu lagi ya kalau kita misalnya mau konsultasi, mau sekedar curhat aja ya sama profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater, konselor, gitu kan. Konselor juga. Jadi memang kayaknya udah harus diubah mindset bahwa oh kalau udah sampai konsultasi itu dia kenapa nih, ada gangguan jiwa apa nih gitu kan. Rasanya nggak harus gitu lagi kan. Bahkan belum lama ini juga terdengar kan ada sebuah keributan netizen gitu. Itu ada yang mengatakan, oh kalau si itu ke psikiater berarti itu gila dong gitu. Nah itu. Stigma itulah yang sebenarnya perlu kita ubah gitu, bahwa ke konselor, psikolog, psikiater itu bukan berarti terus sakit jiwa. Nah itu. Bisa juga kita memang perlu ke profesional karena kita punya masalah mental. Dan kita semua ini tanpa sadar kita punya masalah mental. Karena bedakan antara ODGJ dengan ODMK. ODGJ lah orang dengan gangguan kejiwaan. ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Nah kita termasuk saya ini barangkali bukan ODGJ, tapi bisa jadi kita adalah ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Dan yang ketiga, kategori ketiga adalah kita ke profesional, itu bisa jadi untuk menumbuhkan diri kita, self development. Bukan karena punya masalah, tapi karena kita justru pengen ada achievement apa lagi nih. Benar sekali. Ada mindset apa lagi nih yang bisa kita ubah, kita expand gitu kan. Growth mindsetnya kita latih di situ ke profesional itu. Dan ada satu sih hal yang saya suka nih ya, kalau misalnya suka ngomong nih di mana-mana, lebih enak loh kalau kita tuh konsulnya ke profesional. Karena daripada kita konsul misalnya ke teman, ke tetangga, yang ada ceritanya nyebar ya kemana-mana gitu kan ya. Konsul ke teman, ke siapa, yang ada ceritanya jadi berubah-ubah di masyarakat ya kan. Kalau sama profesional nggak mungkin. Ada seal-nya, ada rahasia yang harus dijaga. Ada kode etik juga kan. Kode etiknya. Dan juga ada stigma gini Dok. Jadi ada yang bilang gini, ngapain sih kamu ke profesional? Gimana kamu nggak punya teman gitu? Nah itu. Padahal kan itu ada seperti kata dokter tadi. Ke teman ini kan dia bisa dengerin, tapi dia tidak punya skill untuk dengerin. Nah belum tentu. Kadang yang terjadi adalah ketika kita curhat sama teman, misal saya curhat sama teman gitu, teman saya tuh bilang gini,
kamu tuh kurang bersyukur, ya kan? Nah, dikaitkannya dengan kesehatan spiritual. Iya, Padahal itu bener. hal yang berbeda, kesehatan mental dengan kesehatan spiritual. Iya, ada juga kalau orang-orang zaman dulu kan ngomongnya, kamu mau curhat sama, kenapa sih nggak curhat aja sama Tuhan? Ya, Nah, ya itu misalnya kan, gitu kan. ya itu kan ruang yang berbeda. Ruang berbeda nih, Ya, itu- spiritual Iya, ini dengan- mental Iya, gitu. iya. Kan ini misal kita sakit fisik gitu. Kan menjadi komedi, menjadi lucu ketika sakit fisik terus kamu dikasih tahu, kamu kok nggak bersyukur? Supaya kamu sembuh, kamu perlu bersyukur. Iya sih, tapi kan ya tetap aja perlu ke dokter kan. Betul. Demikian juga kita perlu melihat kesehatan mental seperti itu. Ada juga teman yang ketika saya curhat, teman saya bilang gini, mending kamu lebih menderita aku dong. Nah jadi malah adu penderitaan. Ya kan? Adu nasib. Ya kan? Ada kan yang seperti itu Malah ya. jadi Iya, ini kayak banyak yang snowball ngangguk-ngangguk ya ini kan. Snowball effect ya, jadinya malah jadi Iya. masalahnya jadi tambah Iya. besar, nggak selesai.